Selain hamparan padang rumput yang luas, Fulan Fehan dikenal dengan banyaknya tanaman kaktus. Walau berada di dataran tinggi yang dingin, tanaman tropis ini malah banyak tumbuh di sini. Unik kan teman? Nah, ini dia yang kumaksud. Bukan batang pohon kaktus yang akan kami makan, tapi buahnya. Buah kaktus matang bisa dilihat dari warnanya yang merah kehitaman. Ayo kawan, kita kumpulkan. Eits, harus hati-hati ya teman. Buah kaktus juga dipenuhi duri di sekelilingnya. Supaya tidak tertusuk, bisa mendorong buah dengan kayu seperti ini. Bolang, midar kelane, midar beleha. Daging buah kaktus memang mirip dengan buah naga loh. Eits, aku punya ide nih teman. Supaya lebih nikmat, buah ini mau kami olah. Lewa Indian, itulah anak. Oh, mainnya itulah anak. Mana? Di kelatun ponet halo nuna be. Bantu bi terus harus le. Oh, ini satu bila ya. Iya boleh. Nah teman, buah kaktus yang segar ini mau kami olah jadi selai. Supaya tidak tertusuk duri, buahnya ditusuk seperti ini sebagai pegangannya. Kupas kulit buah dan sisakan daging buahnya saja. Arit batar botun dari tunggu sei sona. Nalais nae. Oh, Adit, soalnya tuan butter deh. ya. Pasti teman di rumah udah nggak asing lagi kan? Yap, betul. Ini dia popcorn alias berondong jagung. Di sini kami biasa menyebutnya butterbotun atau jagung bunga teman. Cara bikinnya memang gampang kok. Minyak goreng sedikit, lalu tambahkan biji jagung kering, tutup dan biarkan meletup-letup. Sei, nak nakali tian? Nakali tian mau di mana? Kita fala tamana. Buah kaktus yang direbus lanjut ditambah gula pasir sebagai pemanis dan pengental. Jadi seperti selai nantinya. Aduk-aduk terus sampai mendidih. Lalu tunggu deh hasil jadinya. Bine dari tian. Bersanda pun nyiruni mais petaunya. Jagung bunganya sudah jadi semua nih teman. Wah, selai buah kaktusnya juga sudah jadi nih. Tinggal dituangkan di atas jagung bunga seperti ini deh. Bola. Mana itu ha? Mana? Teman, ternyata rasa selai kaktus ini punya rasa manis dan sedikit asam, tapi segar loh. Ditambah rasa gurih dari jagung bunganya. Wah, dijamin gak bakal berhenti ngunyah deh. Ayo kawan, habiskan semua dan jangan sampai ada yang tersisa. Teman, kampungku sedang merayakan upacara peresmian rumah adat suku Manehat Motaulun. Kerbau ini bukan untuk dipelihara ya, tapi disiapkan untuk menjadi bintang utama dalam upacara adat sukuku. Ayo, makan yang lahap ya. Bukan hanya merayakan selesainya rumah adat saja, tapi gelaran ini hanya dilaksanakan setiap 20 tahun sekali. Wow, luar biasa kan? Jarang-jarang loh teman di rumah bisa melihat acara adat seperti ini. Oh iya teman, banyak keluarga jauh yang menyempatkan datang ke sini. Bahkan ada yang dari luar negeri, seperti dari negara Timur Leste.
acara telah berlangsung selama 4 hari. Dan hari ini puncak acaranya, teman. Hei, Bolang, mau manusia ada kerau di basadan. Ya. Satu ho. Ayo kawan, kita giring kerbau ini untuk diikatkan di tiang altar. Pegang yang kuat talinya ya, jangan sampai terlepas. Kerbau ini nantinya akan dijadikan simbol perayaan kemenangan para leluhurku saat berperang dulu. Syukurlah, berhasil teman. Kerbau yang terkapar di tanah menjadi pertanda semua rangkaian acara telah berakhir. Oh iya teman, daging kerbau akan dibagikan dan dimakan sebagai tanda keperkasaan dan kesatriaan seorang raja. Ayo, lari yang kencang kawan. Buat layang-layang ini terbang tinggi sampai ke atas langit ya. Ini dia keseruanku bermain bersama kawan-kawan di padang rumput Fulan Fehan. Padang rumput yang luas membuat kami bebas berlarian ke sana kemari. Hanoi. Saan orang kita naon eh? Aduh, keluatan eh aku menakang bahata makrau. Nititit nunu pene. Itain tululana. Bersanda. Guys, mana itu lana? Kok emos lana oh. Saking asiknya bermain, hampir saja aku lupa ada janji dengan paman untuk menjaga sapinya. Duh, semoga saja belum terlambat ya teman. Supaya cepat sampai, aku coba untuk terbang dengan layang-layang saja teman. Yuhuu! Akhirnya aku terbang juga teman. Layang-layang peninggalan leluhurku ini memang ajaib teman. Bisa membawaku terbang kemana saja. Tuh lihat, sapi-sapi milik pamanku sudah kelihatan. Ayo, waktunya mendarat. Wah, akhirnya aku bisa mendarat dengan selamat. Soalnya aku agak khawatir kalau jatuh karena nggak bisa mendarat dengan benar teman. Maklum, baru kali ini aku terbang dengan layangan. Nah, ini dia sapi-sapi pamanku. Ayo kawan, kita giring ramai-ramai. Supaya lebih cepat, aku biasa menaiki kuda kepunyaan paman untuk membantu menggembala sapi. Sapi-sapi ini memang biasa dilepas bebas untuk makan di padang rumput. Sebelum gelap, sapi harus digiring kembali ke tempat asalnya. Bolang. Am selain Lagi telana eh. Lagi telana. Terakhir, bambu dipasangkan dengan bambu peniup yang ukurannya lebih kecil seperti ini. Baru deh bisa ketahuan seberapa dalam tarikan bambu ini akan memberikan suara nada yang berbeda.
Suara yang dihasilkan pun jadi berbeda-beda berdasarkan nada suara yang diinginkan. Untuk yang sedang kami bikin ini, suling bambu bernada bass dengan not nada sol dan la. Karena banyak bentuk dan ukuran, yang memainkannya nanti juga tidak cuma 1 atau 2 orang saja, teman. Ternyata memainkan suling gak cuma asal tiup saja loh. Tempelkan bibir di pinggir lubang, lalu tiup seperti bersiul. Tutupan jari di lubang juga nggak sembarangan loh. Setiap lubang harus ditutup rapat untuk menghasilkan nada yang diinginkan. Kalau kita tidak tahu, dia ngedut. Ya, saya pernah. Ini namanya ambivaret pembantu bass. Ya. Oh iya, Paman juga mau mengajak kami untuk ikut dalam pentas bermain suling nanti. Wah, aku jadi tidak sabar untuk bisa segera bergabung. Ya sudah Paman, kami pamit dulu ya. Tunggu kami nanti ya Paman. Oh iya, di saat aku, Deis dan Adit berlatih bermain suling, Marsanda dan Ica sedang membuat kue akabilan teman. Jajanan khas dari daerahku ini dibuat dari sagu loh. Tapi karena sagu sedang susah didapat, bisa juga dibuat dari singkong kering yang ditumbuk sampai halus. Selain itu, ada juga kelapa parut sebagai campurannya. Nah, tepung singkong yang sudah halus lalu campur dengan parutan kelapanya. Supaya makin menarik, bisa juga dikreasikan dengan memberikan pewarna makanan secukupnya, teman. Ina, ne dari Tian. Bersantap ikut nih. Adonan yang sudah jadi, sekarang tinggal dipanggang seperti ini. Uniknya, panggangnya nggak cuma satu persatu, tapi langsung ditumpuk sekaligus seperti ini. Biar matangnya lebih cepat dan merata atas bawah. Nah, mudah kan membuatnya? Pasti teman di rumah juga bisa kok ikut membuat dan merasakan jajanan khas dari daerah kami ini. Icannya dari sini. Dari Tian nih Marsanda. Bertanda Ica, aku bila dari pinggir saya. Dari sana bola. Wah, ini tidak boleh. Main celana. Lawan Ica. Ina, amlang. Amlang. Ya, langsung posisi. Ya baik. Baik, ya. Teman, ini dia penampilan kami memainkan suling. Ternyata memang butuh banyak orang untuk memainkannya. Jadi sudah mirip orkestra musik kan? Setiap orang punya peran dalam menghasilkan nada yang berbeda. Kerjasama dan kekompakan jelas sangat diperlukan. Kata Paman, alat musik suling ini memang sudah jarang yang bisa memainkannya. Kami sangat beruntung nih bisa ikut memainkan alat musik suling bambu legendaris ini. Mudah-mudahan alat musik ini bisa terus dilestarikan ya teman. Bisa menjadi identitas budaya Indonesia yang bisa dibanggakan. Setelah bermain musik, gak lupa kami ajak semua kawan-kawanku menikmati jajanan kue akabilan ini. Wah, makin nikmat pastinya. Ditambah adanya kacang mete hasil panen tadi loh. Ayo kawan, mari kita makan kuenya bersama-sama. Oh iya teman, mari cintai dan lestarikan seni dan budaya kita ya. Salah satu caranya ya belajar bermain musik tradisional seperti kami.
ikut aku berburu yuyu di sungai yang ada di desaku. Nah, itu dia yuyunya. Besar-besar ukurannya. Pasti enak nih buat dimakan. Hehehe. Ayo kejar! Wah, kencang juga larinya teman. Susah nih menangkapnya. Ya sudah, lebih baik aku ajak kawan-kawanku saja untuk menangkapnya. Teman, sekarang kami mau mencari yuyu. Yuyu adalah kepiting air tawar yang hidup di pinggir sungai. Berukuran kecil dengan cangkang yang tidak sekeras kepiting biasanya. Selain di sungai, kepiting ini juga hidup di kolam, rawa, hingga danau. Kami akan menangkap yuyu dengan alat sederhana ini teman, yaitu potongan bambu. Cari yuyu pelan-pelan. Setelah terlihat, langsung ditangkap deh pakai bambu supaya tidak lari yuyunya. Mata juga harus dilihat teman, karena yuyu mirip seperti batu. Berbeda dengan kepiting laut, yuyu bertubuh gelap. Ketebalan tubuhnya sepertiga dari lebar tubuhnya. Populasi yuyu di sini terbilang banyak teman. Tapi kami mengambilnya secukupnya saja, supaya yuyu bisa berkembang biak. Kami juga harus hati-hati saat mengambil yuyu. Meskipun ukurannya kecil, tapi tetap sakit tuh kalau terkena capitnya. Daging yuyu memiliki sedikit daging, tapi kriuk-kriuk alias renyah saat dimakan. Teman, yuyu sudah terkumpul banyak. Ayo ikut kami mengolahnya. Kira-kira buah apa ya yang bisa diambil untuk jadi teman makan kami nanti? Oh, temena, buku temena. Temena, bola. Fokus. Masih. Kebetulan sekali ada pisang merah. Karena buahnya di atas, potong di bagian tengah tandannya. Jangan di bagian bawahnya, karena buahnya bisa terjatuh dan hancur. Teman di rumah pasti jarang ya mendengar pisang merah. Biasanya kan pisang warnanya kuning dan hijau ya. Pisang merah sering disebut pisang kidang, pisang susu merah, atau pisang udang. Kebetulan kita aja pulang. Udah jangan minum. Son pakai kami son. Mesti sedikit pokok. Ay, dari sini campur ini baik. Wah. Pulang. Oi, parang. Oi. Jangan lupa pisang merahnya teman. Ukurannya lebih besar dari pisang lainnya kan? Rasanya juga lebih manis loh. Teman, seperti inilah cara kami mengolah yuyu. Yuyu harus dicuci dulu supaya bersih dari kotoran yang menempel. Bagian tengah tubuhnya dibelah supaya bumbunya meresap. Juwan mempersiapkan bumbu beserta campuran sayur lainnya. Ada wortel, buncis, bawang, cabai, tomat, dan kentang. Lengkap kan? Kami memang suka sekali makan sayur. Hehehe. Selanjutnya, yuyu digoreng dulu supaya renyah. Gorengnya dengan api besar ya, supaya cepat matangnya.
Sambil membuat bumbu, pisang merahnya dibakar dulu teman, supaya rasanya lebih khas. Supaya lebih mudah mengambilnya, berikan kayu pada buah, lalu taruh di atas bara. Kepitingnya sudah digoreng. Sekarang kita tumis bumbunya, lalu tambahkan air dan sayuran. Nama oleh segera lang. Oh, hey. Terakhir, campurkan deh yuyunya. Aduk sampai bumbunya merata dan yuyunya berwarna kemerahan. Lihat teman, olahan yuyu kreasi kami sudah jadi. Terlihat lezat kan? Belang. Mangan nanti. Enak! Yuyunya terasa krenyes-krenyes di mulut teman. Cantiknya. Bumbunya gurih, sayurnya juga matang. Tidak perlu nasi, pakai pisang bakar juga bikin perut kenyang. Semua bahan yang kami makan ini kaya protein, vitamin, dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Makanya kami adalah anak yang sehat dan kuat. Mira putai miuna, car dari begitu benar. Oi, kayak mana sih main tahu sih bantu tahu kau naona? Oh, dia om ngodor masih kita bantu om tahu nahu sih. Masih, teman-teman masih. Supaya lebih cepat, kami menyebar ya. Mengambilnya pelan-pelan ya, agar tidak tertusuk kulit atau masuk ke dalam kuku. Nanti bisa terluka. Ijuk sebenarnya adalah bagian dari pelepah daun pohon aren yang mengelilingi batang. Ijuk merupakan serat alami yang istimewa dibandingkan dengan serat alam lainnya. Seperti tahan lama termasuk tahan dari asam dan garam air laut, serta tidak mudah terurai sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Teman di rumah pasti jarang sekali mendengar tali ijuk ya. Kebanyakan pasti taunya tali rafia atau tali tambang. Secara fungsi memang sama teman. Tapi bedanya, tali ijuk bisa menghasilkan ikatan yang lebih kencang dari jenis tali lainnya. Seperti ini cara buatnya. Ijuk yang sudah diambil harus dibersihkan dulu dari ijuk kasarnya. Untuk yang satu ini, biar Chan yang mengurus. Chan, kedua mako, toko nau kena. Bang, tidak kedua di. Ijuk kemudian disambungkan pada alat putar yang terbuat dari bambu dan kayu. Fungsinya untuk memelintir serat, lalu digulung. Kualitas ijuk yang baik, yaitu ijuk yang tidak terlalu tua. Untuk membuat tali, tidak bisa sendiri teman, karena harus dipegang di kedua ujungnya. Tidak terlalu sulit ya ternyata. Tapi kalau berapa lamanya, tergantung panjang tali yang dibuat. Rey, buka. Amli. Sudah. Ya. Om, sudah. Ah, Rejana, saja. Sudah. Setelah ijuk membentuk tali, baru deh buat pagarnya. Pagar omku menggunakan bambu teman, lalu dirangkai dan diikat menggunakan tali ijuknya. Hali, balik bila tuh. Pastikan tali terikat dengan baik di setiap sisinya. Paman membuat pagar ini untuk melindungi tanamannya dari serangan hewan liar yang dapat merusak tanaman. Di desaku, tali ijuk sudah lama dipakai teman, terutama untuk membuat sebuah bangunan seperti rumah. Biasanya digunakan untuk mengikat antar tiang rumah yang terbuat dari kayu atau bambu. Akhirnya selesai teman. Semoga pagarnya bisa awet ya. Teman, sebelum bertualang, kami akan mencari sumber protein untuk mengisi perut. Tapi lokasinya ada di seberang sungai. Jadi kami harus menyeberang dulu. Hati-hati kawan.
Oh iya teman, aliran sungai di sini hangat loh. Karena di Jerebu'u terdapat sumber mata air panas yang bernama Malanage Hot Spring. Meski tidak terlalu lebar dan dalam, kami harus tetap hati-hati dan berpegangan agar tidak terbawa arus. Akhirnya sampai nih. Kami akan mencari limbah pohon kemiri yang sudah busuk. Di desa kami banyak sekali pohon kemiri, teman. Tanaman tropis di sini adalah salah satu sumber penghasilan masyarakat di sini. Di pohon inilah kami mau mencari ule fu'ah. Teman di rumah ada yang tahu? Untuk mengambilnya, kami harus mengorek batang pohonnya menggunakan parang. Tidak sulit kok membolonginya, karena batangnya sudah lapuk, sehingga teksturnya cukup lunak. Oh iya teman, ule fu'ah itu adalah larva dari hewan kumbang. Larva ini yang disebut dapat menghambat pertumbuhan pohon. Biasanya, larva berada di dalam pohon kemiri yang berumur 20 hingga 40 hari setelah pohon jatuh. Mencarinya juga tidak terlalu dalam. Sekali korek, bisa langsung dapat deh. Tuh kan, ule fu'ahnya sudah terlihat. Namanya juga hewan melata. Larva ini bergerak menggeliat dengan otot perutnya, menyerupai gelombang, naik dan turun. Dalam satu batang pohon, tidak ada yang bisa menebak berapa jumlah ule fu'ah. Bahkan bisa jadi tidak ada sama sekali. Ukuran ule fu'ah bervariasi, dari yang kecil hingga yang besar. Tapi kalau yang ini sih terbilang besar teman, mirip dengan ulat sagu dan ulat aren. Bedanya, ule fu'ah berwarna lebih putih dan tidak bisa langsung dimakan. Harus dibersihkan dulu isi perutnya, baru bisa dikonsumsi deh. Tenangnya, karena kami dapat cukup banyak teman. Mencari ule fu'ah biasa kami lakukan saat sedang bermain seperti sekarang teman, untuk mengganjal perut supaya tidak lapar. Jadi kami tidak perlu membawa bekal makanan karena di desa kami ada banyak sekali hasil alam yang dapat dimanfaatkan. Karena kami senang menjaga alam. Kalian juga kan? Hehehe. Bola, bersih tempat tu mangin nak kati. Kena kau kosong ah, bersih. Sekarang kami mau tumis ule fu'ahnya. Kami punya tugas masing-masing. Aku membersihkan isi perut ule fu'ah dan membuang bagian kepalanya. Charlie mencuci daun pucuk labu yang menjadi sayurnya nanti. Charlie, kau tak kena. Bumbu yang kami gunakan sederhana saja teman. Hanya cabai, bawang, dan tomat. Tapi dijamin enak deh rasanya. Kami kan jago masak. Bumbu sudah jadi teman. Saatnya menumis. Pertama, tentu sudah ada minyak panas ya. Lalu masukkan daun pucuk labunya. Masak sampai matang, lalu tambahkan sedikit air. Ule fu'ah belum dimasukkan, tapi aromanya sudah tercium teman. Terakhir, masukin deh ule fu'ahnya dan aduk sampai merata. Sekarang, ayo kita makan. Menyantap ule fu'ah paling enak dengan nasi putih teman. Dijamin kenyang deh. Apa aku bilang? Enak sekali teman. Ule fu'ahnya empuk banget. Bumbunya pas.
ya teman, gulai fuah mengandung protein yang tinggi. Jadi bagi yang punya alergi, makan secukupnya saja ya. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.